Pada kesempatan ini, izinkan kami menjelaskan mengenai nilai-nilai bela negara sebagai bagian penting dalam membentuk sikap dan perilaku warga negara yang cinta tanah air, berkarakter, serta bertanggung jawab dalam menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Pengertian bela negara. Bela negara adalah tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara baik secara perseorangan maupun kolektif dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia dan negara dari berbagai ancaman. Nilai dasar bela negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara, Pasal 7 Ayat 3, nilai dasar bela negara meliputi cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan kemampuan awal bela negara. Dari penjelasan-penjelasan tersebut, untuk aktualisasi indikator nilai dasar bela negara, simak video berikut ini ya. Dit, apa fresh? Apa ya? Oh, Aku punya cereal nih, Man. boleh? Mau gak? Oke. Ambil dulu ya. Wah, baru pernah lihat tuh mas. Nih, ini Man. Ini kesukaanku nih, Man. Di Apa sini ini? banyak yang jual, Man. Banyak di sini jual, bisa jual. Boleh ya? Boleh. Oh ini dari Malaysia mas. Iya, di mana? Oh, Ini kayak energen gitu ya? iya, cereal bener. Versi Malaysia nih, Man. Kenapa nggak beli energen aja mas? Kan itu produk lokal mas. Membeli produk luar negeri bukanlah sebuah kesalahan. Di era globalisasi, kita bebas memilih, bebas membandingkan, dan bebas menikmati kualitas dari manapun datangnya. Namun di balik kebebasan itu, ada pilihan yang lebih bermakna, memilih produk lokal, bukan sekedar soal harga atau tren, tapi soal kepedulian. Saat kita membeli produk lokal, kita sedang mendukung petani, pengrajin, UMKM, dan anak bangsa yang berjuang membangun negeri ini. Kita membantu membuka lapangan kerja, menggerakkan ekonomi, dan menjaga identitas bangsa tetap hidup. Mencintai produk lokal adalah bentuk bela negara yang sederhana, tapi nyata, tanpa senjata, tanpa seragam, cukup dengan kesadaran dan kebanggaan. Karena bela negara tidak selalu tentang berperang, kadang ia hadir dalam pilihan kecil yang kita buat setiap hari. Bangga buatan Indonesia, cintai produk lokal. Dalam dunia pekerjaan, kita sering menghadapi berbagai macam tugas, termasuk tugas-tugas yang belum pernah kita hadapi sebelumnya, dan juga tugas-tugas yang datang bersamaan. Ketika tugas-tugas itu datang, kadang kita bingung dan pusing. Bagaimana cara menyelesaikannya? Dalam aktualisasi bela negara, kita diajarkan untuk menghargai komunikasi dan juga kerjasama. Dengan adanya komunikasi dan kerjasama, pekerjaan dapat terselesaikan dan solusi bisa ditemukan. Mengapa menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama termasuk dalam aktualisasi sikap bela negara? Karena pada hakikatnya bela negara tidak hanya diwujudkan melalui pertahanan fisik, tetapi juga melalui upaya menjaga persatuan, stabilitas, dan ketahanan bangsa dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dalam video tadi contohnya, ASN yang sedang kesulitan dalam pekerjaannya dibantu oleh rekan sekerjanya, sehingga pekerjaan yang tadi tidak mungkin selesai menjadi terselesaikan. Dari sisi ASN yang kesulitan, dia menerapkan sikap komunikasi di mana saat dia kesulitan, dia berusaha mengkomunikasikan kesulitannya itu. Dan dari sisi ASN yang membantu, itu juga menerapkan prinsip kerjasama yang baik antar sesama ASN. Nah, di lingkup yang besar, seperti instansi, ini akan sangat berpengaruh. Menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama merupakan aktualisasi sikap bela negara karena secara langsung berkontribusi pada
terjaganya persatuan dan harmoni sosial, terwujudnya pemerintahan yang efektif dan berintegrasi, serta menguatnya ketahanan bangsa dan negara. Membudayakan musyawarah sebagai jalan penting dalam setiap pengambilan keputusan dan penerapan kebijakan. Kita sadar akan pentingnya mendengarkan beragam pandangan dan mempertimbangkan berbagai opini sebelum mengambil langkah-langkah strategis. Prinsip etika politik melatari kita dalam memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil itu bermuara pada kepentingan bersama. Gotong royong merupakan praktek kerja bersama dalam masyarakat, di mana individu atau kelompok secara sukarela bekerja bersama untuk kepentingan bersama. Politik yang sehat mendorong partisipasi masyarakat. Waktu terus berjalan. Detiknya seolah memburu setiap rencana yang telah kita susun. Bagi sebagian orang, jam ini adalah tanda untuk melepaskan penat, kembali ke rumah, dan menutup hari. Ada kalanya, pilihan hadir di hadapan kita, antara kenyamanan pribadi atau tanggung jawab yang belum usai. Saat rekan sejawat mulai melangkah pergi, disinilah komitmen kita diuji. Menjadi ASN bukan sekedar tentang seragam atau status. Ini tentang pengabdian. Yuk pulang. Ada laporan, Mbak. Mau lembur nih. Kayaknya iya deh. Ya. Dulu ayo. Cinta tanah air tidak selalu harus tentang mengangkat senjata. Terkadang, ia hadir dalam bentuk ketelitian data, keberlanjutan tugas, dan semangat untuk tidak menunda. Rela berkorban bukan berarti kehilangan segalanya, namun memberikan sedikit lebih banyak waktu, tenaga, dan pikiran demi kepentingan yang lebih besar. Setiap baris laporan ini adalah kontribusi kecil untuk roda pemerintahan yang terus berputar. Pekerjaan mungkin tidak pernah benar-benar selesai, tetapi dedikasi hari ini adalah kepuasan tersendiri. Menjadi yang terakhir bertahan bukan untuk pembuktian, tapi karena kita tahu bahwa negara butuh pundak yang kuat untuk bersandar. Saya, Imade Eko Satria Wiguna, bangga melayani bangsa karena bagi saya, cinta pada negeri ini dimulai dari meja kerja. Punya materai tempel nggak? Ada nempel. Untuk apa nih? Untuk kontrak kerja.
penjelasannya. Aku coba dulu ya. Oke, sama-sama. Ingat ya, kita seorang ASN harus selalu berusaha untuk mengembangkan kompetensi kita dan juga wawasan kita sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Oke,